Lifestyle kekinian yang bikin kita bangkrut. Halo semuanya, dalam beberapa tahun terakhir kita tahu pandemi COVID merombak banyak hal di dunia ini. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan semakin berkembang, dan harga segala macam barang juga naik. Dan di tahun 2024 ini, kayaknya banyak hal yang bakal makin mengalami perubahan nih. Akan ada banyak tren baru yang bakal terus berlanjut dan berpengaruh pada finansial kita. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian kalau seenggaknya ada 11 tren lifestyle kekinian yang kedepannya bakal memengaruhi keuangan kita, atau lebih tepatnya, cara kita mengeluarkan uang. Hal pertama yang lagi ngetren banget adalah sistem subscription atau berlangganan. Tapi bukan model subscribe channel YouTube yang gratisan ya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak company yang mengubah model bisnis mereka. Dulu modelnya simple, kita sebagai konsumen cuma bayar sekali dan bisa memiliki suatu produk untuk selamanya. Tapi sekarang, kita kudu bayar bulanan buat jadi pelanggan produk atau layanan mereka. Ini jadi ngetren banget. Sekarang apa-apa tuh serba subscribe. Nah, ke depan, kepemilikan bakal jadi kayak hal yang ketinggalan zaman deh. Semuanya beralih jadi berlangganan. Mulai dari fitur mobil sampai alat-alat rumah tangga. Segala sesuatu yang biasanya kita beli cukup sekali bakal berubah jadi subscription. Dan most likely, once kita udah berlangganan, pembayaran ini gak bakal berakhir. Sehingga diam-diam jadi beban tambahan di biaya hidup kita. Tentunya kecuali kalau kalian stop subscription produk itu. Dengan konsekuensi kalian gak lagi punya akses penuh ke sana. Next, tren yang kedua. Model harga di bawah Rp150.000. Alasan kenapa model berlangganan ini tuh berhasil adalah karena harganya gak seberapa. Biasanya di bawah Rp100-Rp150.000 per bulan. Contohnya kayak langganan Spotify. Cuma Rp55.000 sebulan. Netflix Rp120.000 per bulan, tergantung paketnya sih ya. Harga segitu di bawah Rp150.000, ini tuh strategis banget karena masih terjangkau dan kita nggak terlalu mikirin tambahan biaya yang menyertainya. Tapi begitu lewat dari Rp150.000, kemungkinan besar kita bakal mempertimbangkannya lagi. Seringnya kita berlangganan banyak layanan yang masing-masing tuh cuma 100.000 atau 150.000 sebulan itu. Tapi nggak berasa kalau di total-total semua sampai jutaan. Tapi ya, ke depan kita bakal terus melihat model harga di bawah 150.000-an ini. Banyak orang bakal langganan banyak layanan sampai pengeluaran mereka naik, tapi mereka nggak sadar dari mana hal itu berasal. Lanjut, tren lifestyle ketiga adalah naiknya model harga langganan tahunan. Nah, jadi aku rasa ke depan model langganan per tahun itu bakal semakin populer, bukan lagi yang bayar bulanan. Dan ini makin umum diterapkan terutama di aplikasi-aplikasi, di mana kita bayar sekali untuk setahun untuk pakai layanan itu. Tapi masalahnya seringkali kita bayar langganan untuk setahun, tapi pakai aplikasinya sebulan doang misalnya. Terus jarang dipakai lagi deh sepanjang tahun. Kita bayar buat 12 bulan, tapi cuma pakai sebulan dalam setahun. Dan kedepannya bakal terus ada model harga langganan tahunan kayak begini, dimana kita bayar sekali tapi akhirnya cuma kepake sebentar atau benar-benar jarang banget. Terus tren besar lain yang naik daun dalam 10 tahun terakhir adalah pemujaan terhadap kepribadian pemimpin perusahaan atau CEO yang karismatik. Direktur atau CEO yang pakai pakaian minimalis masuk panggung dengan dramatis, penonton pada heboh dan memandangnya sebagai dewa, dan kita sebagai konsumen pengen bisa ngerasa relate, pengen ngerasa bisa diidentifikasi seperti CEO itu. Sekarang banyak orang-orang beli produk bukan karena suka, tapi karena mereka kagum sama CEO yang karismatik yang mewakili produk itu. Contohnya, kalau kalian beli iPhone, pasti kalian kepikiran sama sosok founder Apple, yaitu Steve Jobs, yang mencerminkan simbol simplicity tapi smart dan elegan. Atau kalau kalian mau beli Tesla, mahal banget sih, tapi pasti kalian kepikiran sama Elon Musk
yang mewakili kekayaan, prestis, dan inovasi. Sementara kalau beli Toyota, kalian nggak kepikiran sama CEO-nya. Kalian cuma mikir kalau produk alias mobilnya itu berkualitas, praktis, dan tahan lama. Tapi kalau aku boleh ibaratkan nih, Toyota itu cuma mobil, sedangkan Tesla itu tipe kepribadian. Ada berbagai macam orang yang mengemudikan Toyota, tapi cuma ada satu tipe orang yang nyetir Tesla. Itu faktanya, gak ada yang baik dan gak ada yang buruk soal itu. Itu cuma kenyataan aja. Tapi ke depan, kita bakal terus melihat lebih banyak pertunjukan kepribadian direktur atau CEO yang karismatik, yang mana itu bikin orang beli produk mereka karena orang-orang itu pengen identik sama si CEO itu. Oke, next. Tren yang keenam, lebih fokus sama estetika. Aku punya teman yang sempat kerja di industri food and beverage atau F&B, tepatnya di restoran. Dia pernah dikasih tahu satu hal nih sama manajernya, bahwa kunci sukses restoran itu nggak ada hubungannya sama makanan yang disajikan, tapi tentang menciptakan lingkungan yang nyaman dan staf yang ramah. Jadi intinya kalau kalian menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah, orang bakal datang meskipun makanan kalian biasa aja. Dan kalau kita lihat tren yang ada di era media sosial sekarang, di mana kita lebih fokus pada estetika dan menciptakan lingkungan yang nyaman, banyak orang-orang datang ke suatu tempat makan atau kafe aja gitu ya. Itu cuman karena tempatnya secara estetika bagus. Sebenarnya ini nggak salah sih. Aku sendiri kadang juga suka kok nyobain minum kopi di kafe yang sempat viral di review di TikTok misalnya. Tapi tempat-tempat yang terlalu fokus sama estetika ini biasanya harganya mahal banget. Kayak lebih dari 30.000 buat segelas kopi gitu contohnya. Nah, nanti ke depannya kita bakal terus melihat dan merasakan gentrifikasi ini dan bakal lebih fokus lagi sama estetika tempat makan ataupun kafe yang pada akhirnya bakal bikin harga-harga menunya jadi mahal. Lanjut, tren lifestyle yang ketujuh adalah penurunan penggunaan uang tunai. Menurut sebuah artikel dari Forbes, dari semua transaksi konsumen, 54% dilakukan dengan kartu debit, 37% dengan kartu kredit, dan hanya 9% menggunakan uang tunai. Orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka pakai kartu atau pakai alat pembayaran digital kayak kris daripada cash atau uang tunai. Uang cash tuh kayak mulai jadi sesuatu yang ketinggalan zaman gitu. Aku sih nggak memandang perubahan ini sebagai sesuatu yang buruk ya. Cuma aku pikir sepertinya memang masa depan akan seperti itu. Tapi kalian ngerasain juga gak sih? Pada umumnya, ketika kita belanja pakai uang tunai, kita tuh cenderung lebih hemat. Karena kalau menurut aku sendiri ya harus secara sadar ngambil uang tunai dari dompet. Secara fisik aku serahin ke kasir untuk bayar belanjaan. Dan aku melihat langsung bahwa uangku berkurang. Ketika kita belanja pakai uang cash, kita lebih sadar kalau kita sebenarnya lagi ngeluarin uang, ngabisin uang. Sementara kalau kita belanja pakai kartu, tinggal gesek aja, atau pakai kris, tinggal scan doang. Perasaan bahwa kita itu baru ngeluarin uang tuh lebih sedikit, atau bahkan nggak ada sama sekali. Kedepannya, penggunaan uang tunai bakal terus menurun, dan kebanyakan orang bakal belanja pakai kartu atau scan barcode aja karena pengen praktis. Dan karena itu, kita bakal belanja sedikit lebih nggak terkontrol dan berisiko berujung pada masalah keuangan. Oke, next, tren yang ke-8, paparan iklan yang meningkat. Diperkirakan rata-rata orang melihat antara 4.000 sampai 10.000 iklan per hari. Salah satu hal yang benar-benar berubah dalam 5 sampai 10 tahun terakhir adalah tempat kita ngelihat iklan. Karena sebelumnya kita cuma bisa ngelihat iklan tuh di billboard, baliho, di acara TV, sama di radio. Nah, tapi sekarang, sejak teknologi digital semakin berkembang, company-company jadi punya akses lebih buat mengiklankan produk mereka di tempat-tempat yang dulu nggak memungkinkan. Kayak misalnya di kamar kalian dengan ngasih notifikasi di handphone, waktu kalian lagi scroll-scroll medsos, atau bahkan lagi asik nonton video ini, atau pas kalian lagi nyetir pakai aplikasi Waze, ada iklan di mana-mana.
Nah, nantinya kita bakal terus melihat iklan di tempat-tempat yang sebelumnya nggak pernah kita lihat, yang bakal bikin kita belanja lebih banyak. Oke, tren yang ke-9 nih, godaan reminder untuk belanja. Selain terpapar lebih banyak iklan, kita juga sedikit lebih dipaksa buat belanja. Misalnya, kalau kalian di rumah udah pakai sistem smart home, AI assistant kalian, Alexa, itu bakal ngingetin kalau tisu toilet kalian udah hampir habis misalnya. Atau mobil kalian yang udah dilengkapi dengan teknologi pintar, bakal ngingetin buat servis rutin. Mereka sebenarnya nggak maksa kalian untuk belanja, tapi cuma mencoba mengingatkan kalian dan bilang kalian harus sedikit belanja. Nah, nantinya nih, produk-produk kayak gini bakal lebih sering ada, mengingatkan kita untuk belanja dan memperbaiki sesuatu yang bakal bikin kita ngeluarin lebih banyak uang daripada sebelumnya. Lanjut, tren lifestyle yang ke-10 adalah greenwashing. Aku berharap kalian yang nonton video ini termasuk orang-orang yang peduli sama lingkungan dan pengen generasi mendatang tuh bisa menikmati lingkungan alami yang sehat. Karena percaya atau enggak semua orang peduli sama lingkungan. Tapi aku harap kalian melakukan hal-hal untuk mengurangi jejak karbon kalian. Tapi seringnya nih, perusahaan-perusahaan memanfaatkan hal ini lewat greenwashing, yaitu ngasih informasi yang menyesatkan atau palsu tentang seberapa ramah lingkungan produk yang mereka jual. Misal, Coca-Cola suka banget ngomongin tentang botol plastik mereka yang bisa didaur ulang. Tapi sementara mereka punya jejak plastik terbesar di dunia. Daur ulang tuh gak sepenuhnya diterapkan, guys. Karena menurut National Geographic, 91% plastik gak didaur ulang. Semuanya cuma berakhir di laut. Nah, makanya daripada mendaur ulang, lebih baik gak mengkonsumsi plastik sama sekali. Itu satu-satunya solusi menurutku sih. Tapi perusahaan-perusahaan meng-greenwash produk mereka lewat iklan. Bikin orang-orang kemakan dan memilih untuk beli banyak produk itu karena mereka pikir itu ramah lingkungan. Nanti ke depannya kita bakal terus melihat lebih banyak greenwashing yang bikin orang belanja lebih banyak. Nah, tren terakhir nih, naiknya fenomena belanja pengalaman. Aku rasa satu hal yang terjadi di dunia pasca pandemi COVID tentang cara orang-orang menghabiskan uang mereka tuh adalah banyak yang sekarang jadi lebih sedikit ngeluarin uang untuk beli barang dan lebih banyak untuk beli pengalaman. Soalnya ada nilai lebih dalam menghabiskan uang untuk pengalaman, kayak misalnya nonton konser, daripada sesuatu kayak beli dekorasi rumah. Ke depan kita bakal ngelihat lebih banyak lagi fenomena belanja pengalaman ini, dan industri-industri, perusahaan-perusahaan itu akan muncul untuk menyediakan pengalaman-pengalaman itu. Dan of course, pengalaman-pengalaman ini kalau kalian beli, itu bakal menghabiskan lebih banyak uang kalian. Oke, itu dia 11 tren konsumerisme yang bakal berpengaruh pada keuangan kalian ke depan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.